Keikutsertaan JDT di Shopee Cup ini berpotensi untuk merugikan atau melemahkan Harimau Malaya dan JDT itu sendiri. Kenapa? Saksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, kemarin aku sudah buat video tentang Shopee Cup atau Piala Shopee atau Asian Club Championship, di mana tidak ada wakil Indonesia di situ, dan itu menimbulkan pro dan kontra ya di kalangan netizen Indonesia maupun negara-negara lain gitu. Nah, tapi aku tergerak untuk membahas ini lebih jauh lagi gitu, lebih ke depan lagi, karena aku menemukan sebuah komentar dari netizen Malaysia yang cukup menarik gitu guys. Menurut aku ini nggak nyambung gitu, maksudnya aku membahas tentang Shopee Cup tapi dia membahas tentang yang lain gitu. Komentarnya seperti ini kurang lebih ya. Agak menyedihkan. Ialah 3 daripada 5 pemain warisan, yaitu John Irazabal, Joao Figueiredo, dan Hector Hevel sah masuk JDT. Bulan 9 ini ada Kafa Cup gitu. Dalam hati aku bilang, ini apa hubungannya dengan Shopee Cup ya? Lalu aku sadar gitu, aku perasan, oh iya, itu berarti JDT akan menghadapi jadwal yang sangat padat, yang sangat-sangat banyak, dan itu akan menggembosi atau melemahkan Harimau Malaya. Di situ aku baru sadar gitu, ternyata orang ini udah visioner gitu ya, dia udah melihat jauh ke depan apa yang akan disebabkan keikutsertaan JDT dalam Shopee Cup ini gitu guys. Jadi begini ya, Shopee Cup ini kan dia double round robin ya. Jadi setiap klub itu berhadapan 2 kali di kandang dan tandang. Jadi total dalam satu grup itu ada 6 tim. Total itu untuk satu perputaran satu grup itu ada 10 match, 5 kandang 5 tandang gitu. 10 match ini ditambah jika masuk ke semifinal akan jadi 12, dan jika ke final akan jadi 14 match ya. Ini sudah menyamai setengah musim di Liga Malaysia ya. 14 match ini, setengah musimnya nih guys, 14 match. Lalu apa kaitannya dengan Harimau Malaya gitu? Begini bro, seperti yang kita ketahui ya, hampir keseluruhan pemain utama atau starting 11 Harimau Malaya atau timnas Malaysia ini adalah kebanyakannya atau hampir 90%-nya itu di JDT kan. Sebutlah siapa dari belakang sampai depan ya, ada Shihan Hazmi, ada Corbin Ong, ada Matthew Davis, ada Hector Hevel, John Irazabal, Joao Figueiredo, dan lain-lain lah, kalian sebutkan satu-satu. Semua itu ada di JDT guys. Mungkin kalau di luar ya bisa kita sebut ada Faisal Halim lah, siapa, Enric Dos Santos, Paulo Josue. Nah, jika mereka bersama JDT ini mengarungi musim atau season yang sangat padat seperti ini, itu berpotensi melemahkan Harimau Malaya karena pemain rentan cedera, kedua pemain akan rentan kelelahan juga, beresiko kelelahan juga. Nah, impactnya mungkin JDT tidak akan melepaskan pemain utama atau starting 11 mereka untuk Harimau Malaya gitu. Kecuali mungkin JDT memang ya di season ini, di musim ini menurunkan ekspektasi atau target mereka di AFC gitu. Jadi mereka mungkin membagi fokus mereka AFC 50%, Shopee Cup 50% gitu kan. Sehingga mereka menurunkan ekspektasi dan target mereka gitu untuk musim depan ini. Nah, di sini secara detail saya akan gambarkan kepada kalian betapa berat, betapa sulitnya musim yang akan dihadapi oleh JDT di musim depan nih guys. Dan ini akan sangat berpengaruh terhadap Harimau Malaya. Saya akan coba jabarkan kepada kalian. Oke, berdasarkan data di JDT di musim kemarin itu dia menjalankan total laga sebanyak 47 match, 47 pertandingan. Dengan rincian MSL atau Malaysian Super League itu 24 pertandingan, ACLE 10 pertandingan, Piala Malaysia 7 pertandingan, Piala FA 6 pertandingan, Piala Sumbangsi 1, ini di luar friendly ya. Kalau dimasukin ke friendly match akan tambah lagi. Nah, jika dia ikut ke Shopee Cup berarti akan ada tambahan sebanyak 14 match lagi. Di total menjadi 47, di total ditambah 14 jadi 61 match guys. Musim ini JDT harus menjalankan 61 match jika masuk ke final ya, ke Shopee Cup gitu misalkan. Nah, ini tergantung juga dengan prestasi JDT ya, mungkin nanti lolos grup apa enggak gitu, berpengaruh. Tapi kita sebutlah 61 match gitu. 61 match itu dalam rentan waktu 10 bulan ya. Karena biasanya jeda kompetisi itu 2 bulan atau 3 bulan atau 4 bulan. Kita hitung pendeknya aja lah 2 bulan gitu. Jadi waktu 10 bulan itu ada sekitar 43 minggu atau 44 minggu.
Kita pegang 43 minggu aja. Jadi 43 minggu itu JDT akan menjalankan 61 match. Jadi 61 match dikurangi 43 itu ada 18 match tersisa. Jadi ada 18 minggu JDT harus menjalani 2 match dalam 1 minggu, guys. Kalian bisa bayangkan ya, mungkin hari ini JDT main di Sabah gitu. Setelah itu terbang lagi ke Vietnam. Setelah itu dia langsung menjalankan liga, balik lagi ke Semenanjung gitu. Wah, gila sih itu. Pertama, kos ya, kos perjalanan, ada biaya, itu biaya perjalanan untuk staff dan lain, tiket segala macam, itu travel segala macam, itu biaya juga, PR juga itu. Walaupun Shopee Cup itu memberikan fee ya, sebenarnya per match hanya sekitar 161 juta rupiah atau sekitar 10.000 US dollar. Saya nggak tahu itu apakah menutup biaya travel perjalanan dan segala macam. Belum lagi 61 match itu ditambah jadwal dari Harimau Malaya atau Timnas Malaysia. Yang mana bulan 9 nanti itu ada Kava Cup. Ya, dia ada beberapa pertandingan juga dengan Afghanistan, Tajikistan, dan lain-lainnya. Pertanyaannya adalah apakah JDT akan melepaskan pemain utama mereka? Mungkin ya di awal-awal season kayak gini mungkin saja dilepaskan karena mungkin belum terasa impact-nya, kelelahan dan segala macam karena masih awal-awal season. Tapi mungkin kedepannya juga ini perlu diinikan. Ada jadwal dari kualifikasi Piala Asia, ya Timnas Malaysia ini, belum lagi nanti FIFA Matchday-nya segala macam. Ini jadwal ini ditambah lagi dengan jadwal Harimau Malaya, menurut aku akan sangat berpengaruh dalam konsistensi, dalam kinerja, dalam performa dari Harimau Malaya itu sendiri, menurut aku, guys. Karena JDT sama dengan Harimau Malaya, walaupun mungkin banyak yang nggak setuju ya, tapi menurut aku JDT adalah Harimau Malaya adalah JDT. Gambaran singkatnya, males mikirnya tuh kayak gitulah gitu istilahnya, walaupun nggak 100% benar gitu. Masalahnya, guys, kalau kita berkaca atau bercermin atau melihat kepada negara-negara atau federasi regional di kawasan yang sepak bolanya maju ya, seperti Asia Barat yang diisi oleh Bahrain, Arab Saudi dengan WAFF-nya, lalu ada Asia Timur dengan Jepang, Korea, dan lain-lain dengan EAFF-nya, itu nggak ngadain kompetisi klub di regional mereka, guys. Mereka semua fokus kepada turnamennya AFC gitu. Ada Asia Champions League Elite, ada AFC Champions League 2, ada challenge ini. Ya, mereka nggak main di challenge mungkin karena mereka di level atas. Dan mereka fokus di situ. Karena di situ dapat koefisien ranking liga gitu kan, poin di situ. Uang juga mungkin lebih besar gitu kan kalau kita bicara tentang uang tentu. Menurut aku ini mungkin nggak ideal gitu. Jadi berkaca pada negara-negara maju, federasi regionalnya nggak ngadain kompetisi klub gitu. Karena mereka mungkin merasa itu sudah difasilitasi oleh AFC gitu. Dan jika mereka mengadakan pun mungkin itu akan memberatkan gitu. Akan menggerusi prestasi dari klub regional di kawasan itu gitu. Tapi kan di Shopee Cup itu dapat uang gitu. Rugi lah kita nggak dapat gitu kan. Oke, kalau kita bicara tentang uang memang mungkin akan sedikit rugi. Tapi kalau kita hitung-hitungan lagi sebenarnya nggak terlalu rugi-rugi amat, guys. Kalau kita bisa hitung di sini ya, Shopee Cup itu kalau juara dia dapat 8 miliar atau dapat 500.000 US dollar. Itu kalau juara loh. Kalau enggak itu mungkin cuma dapat 1,6 miliar aja, guys. Atau sekitar 100.000 US dollar. Karena kan fee per matchnya itu dia hanya dapat 10.000 dolar atau sekitar 161 juta. Jadi total 1,6 miliar total menjalankan satu fase grup itu gitu. Nah, kalau bicara tentang uang atau materi, ya lebih baik ikut Piala Presiden gitu di Indonesia. Piala Presiden kalau misalkan dia nggak juara pun dia total dapat 1,7 miliar rupiah. Itu hanya 6 match aja, 5 match aja gitu. Kalau juara dia dapat 11 miliar rupiah total. Jadi menurut aku yang nggak rugi-rugi amat sebenarnya ketika kita nggak ikut Piala Shopee ini gitu, guys. Bukannya materialistik ya kita bicara tentang uang ini, tapi menurut aku apakah worth it gitu? Apakah sepadan apa yang ditawarkan oleh Piala Shopee ini dengan resiko yang kita dapatkan gitu nanti gitu? Ya pemain tidak optimal atau tidak bisa main di timnas, ada rentan cedera karena jadwal yang padat. Ingat, guys, pemain itu manusia ya, bukan robot. Jadi mereka ada batasnya gitu. Terus akhirnya prestasi di AFC pun akan menurun gitu, akan nggak maksimal gitu. Ya, karena pemain kelelahan tadi gitu. Analoginya gini aja, guys. Lebih baik kalian tuh jago di satu bidang daripada kalian tuh bisa semua bidang gitu. Paham nggak? Jadi kalian tuh lebih baik jago di tinju, fokus di situ, berprestasi di situ, daripada kalian bisa nyanyi, bisa acting, bisa apalah, tapi pas-pasan gitu. Nggak fokus di situ, nggak berprestasi gitu. Jadi kalian ambil semua, jadi ya gitu. Jadi lebih baik kalian jago tinju, fokus di situ, jadi daripada kalian bisa semuanya, tapi kalian nggak dalami gitu, nggak
kalian nggak fokus di situ, tidak memperdalam lagi gitu. Jadi menurut aku lebih baik fokus ke AFC, perbaiki apa yang kekurangan dari season kemarin, daripada kita ngambil banyak turnamen, banyak kompetisi, tapi nggak maksimal di salah satunya gitu. Ya potensinya mungkin dibully ada, mungkin kita agak-agak dilema sebenarnya untuk JDT ketika dia ikut Piala Shopee ini ya. Ketika mungkin nanti tidak maksimal, pemain utama-utamanya mungkin tidak main di situ, ya mungkin apa ya, predikat JDT ya sebagai Raja ASEAN itu mungkin akan agak sedikit goyang, diragukan gitu mungkin. Jadi saya rasa mau tidak mau JDT juga harus serius di Shopee Cup ini. Mereka harus menurunkan skuad utama mereka juga, karena saya rasa JDT bukan tim yang harus ingin tahu nih kekuatan ASEAN seperti apa. Saya rasa nggak harus juga ya. Jadi menurut aku levelnya udah Asia, mereka ada di situ bukan di sini. Jadi saya nggak tahu kepentingan JDT untuk masuk Shopee Cup ini apa, karena uang juga sebenarnya JDT saya rasa uang juga lebih besar di AFC, mereka lebih banyak uang. Saya nggak tahu mencari pengalaman atau apa ya, mungkin bisa pengalaman untuk pemain-pemain mudanya mungkin ya, tapi menurut aku itu nanti akan menimbulkan gitu, seperti tadi saya bilang gitu, akan ada bulian mungkin dari kawasan regional ya, terutamanya siapa yang menjadi Raja ASEAN. Dan yang kedua, itu aja sih mungkin. Ya, mudah-mudahan sih apa yang saya khawatirkan ini tidak pernah terjadi ya. Mudah-mudahan semua baik-baik saja, semuanya bisa berjalan dengan lancar gitu kan. Tapi jika nanti itu terjadi, kalian jangan lupa ya mampir ke video ini lagi gitu. Jadi oke, sekian dulu mungkin guys untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.